mungkin hal yang paling bikin kamu merasa saat di bawah itu apa? Kan kita kan punya perjalanan. Sebelum Tuhan mengangkat kita itu kan pasti kita ada di posisi merasa lah, posisi paling bawah kayak gimana ya? Kita benar-benar ada di atas titik jenuh. Seolah kita nggak bisa ngapain, kita nggak ada gunanya. Iya. Pernah nggak? Ya waktu itu saya merantau jadi kuli bangunan. Jadi kan saya berbohong sama keluarga. Kalau saya masih kerja di security. Padahal waktu itu kan saya keluar udah resign dari security gara-gara outsourcing tadi, dikatakanlah gaji segini, ternyata nerimanya segini, dan itu nggak ada pemberitahuan dari awal. Di situ jujur saya sampai jual cincin pernikahan buat masuk jadi security serius. Dan itu karena saya orang merantau, jadi orang rumah itu taunya saya masih kerja jadi security, padahal sebenarnya saya udah pindah di kuli bangunan. Nah, di situ kan saya kos. Dulu per bulan 300.000, dengan saya resign kan udah nggak punya kos lagi. Saya pengen punya kerjaan tapi yang tidurnya nggak bayar. Ya itu tadi di kuli bangunan saya tidurnya di bedeng. Buat teman-teman yang masih ingat saya ya, waktu bangun Hotel Norman Semarang Jatingaleh, mungkin ada teman-teman yang nonton ini. Jadi di situ ada teman saya, anak Banyumas, dia bawa gitar. Nah, kalau setelah kita selesai jadi kuli bangunan atau kerja jam 4, saya pinjem tuh gitar, saya ngamen. Bisa gitar awakmu? Iya bisa lah. Aku mah nggak bisa alat musik sama sekali. Ya bisa asal gejreng-gejreng dapat uang. Dari disitulah sampai kan anak juga butuh susu. Jadi saya berbohong dengan gaji yang 1,7 tadi. Tapi kenyataannya gajiku cuma 40.000 per hari. Tuh. Kan nggak cukup buat makan aku sehari 3 kali aja. Coba bayangin, makan 10.000 kan nggak ada sekarang kan. Paling ya cukup lah, sampai nahan-nahan itu yang titik paling merasa aku bawah di situ. Karena saya berbohong demi kebaikan. Jadi saya ngumpulin gimana caranya 1 bulan itu dapat 1.700.000. Besi, potongan besi, kertas semen saya kumpulin, jangan sampai jangan sampai kelihatan mandor bangunan, biar nggak tahu. Saya jual tuh, saya kasih. Nah, istri mau bilang ya mau ke Semarang ya, saya sempat bilang jangan, aku aja yang pulang. Nah, takutnya kalau ke Semarang kan mereka tahu. Nah, semenjak waktu itu ya udahlah, yang udah akhirnya saya jadi personal trainer. Di saat jadi personal trainer baru kalau ini benar udah punya kos. Nah, disitulah ya saya pernah kita masak bareng sebelum tanding, yang masak di kos-kosan ya. Ya, jadi disitulah jadi kita sebenarnya nggak ada sekat sih. Banyak orang, kamu ini ya saudara kandung, ya gitu aja. Udah gitu aja. Jadi aku Freddy bahkan sampai keluarga pun udah nggak ada sekat gitu loh. Jadi kita, buat aku semuanya sih ya alhamdulillah sih rezeki. Yang penting kita tahu, Tuhan tahu kapan waktu Dia akan mengangkat kita, itu Dia tahu gitu. Tapi di situ ujian kadang kita nggak sabar lah. Iya benar. Jadi nggak ya sama ketika aku di titik terbawah, kadang aduh Tuhan nggak bareng ya sama aku ya. Kadang ada rasa seperti itu. Tapi satu hal sih yang sering aku tanemin gitu loh, apa yang kita lakukan, apa yang kita tuai, ingat ya, matematika Tuhan itu nggak akan pernah meleset gitu loh. Nggak akan pernah. Itu yang aku pegang sampai sekarang. Tapi dalam artian kita juga imbangin lah, kita usaha, tapi ya doa ikhtiar itu nomor 1 ya, nggak boleh kita tinggalin. Bener. Jadi intinya tadi kalau kita udah berusaha, udah berdoa, tapi tetap harus konsisten. Dalam arti kita fokus satu jalan dulu, jangan belok kanan belok kiri. Nanti sebenarnya sama, kita dikasih jarak tempuh, katakanlah dari Temanggung ini ke Semarang, kan sebenarnya ada banyak jalan. Ya kalau kita lurus saja ikutin jalan yang besar pasti lebih cepat. Kadang ada yang menggok Bandungan, mampir dulu. Ya kan, arena gulat itu. Cuma kita yang tahu Bandungan itu apa. Sebenarnya jarak tempuhnya sama, cuman nanti di saat kita berhenti kita apa, nah nanti jadinya agak lama. Ya itu kembali lagi ke konsisten kita. Di situ sebenarnya setiap manusia pastilah ada di titik terbawah dalam hidupnya, itu pasti nggak bakalan enggak. Tinggal bagaimana kita mensikapinya. Kadang bagaimana kita mensiasatinya, kita perbuat itu seperti apa di situ. Nah, jadi tapi ada kan keinginan kamu yang belum tercapai,
Ada. Dia belum pernah tanding di luar negeri. cuma Besok, ya. cuma di luar Jawa doang. Sebenarnya udah dari tahun kemarinnya, Tapi karena pandemi. karena pandemi jadi nggak jadi. Ya. Ini paling kalau apa? Mungkin tahun depan, kalau tahun ini juga kayaknya tahun masih ini tanda kayaknya tanya. Kemarin dari pihak sponsor kan bilang kayaknya di bulan November ya. Tapi setahu saya lah, Mas Fuad juga tahu kalau Malaysia juga sampai sekarang belum berani ngadain event. Iya. Dipending lagi. Nggak apa-apa lah. Iya. Tapi ini nggak Fred, pernah nggak kamu merasa gini, aku tanding kalah mulu ya sekarang, ada nggak pernah merasa gitu? Iya, itu sebenarnya apa ya? Ya pernah merasain di situ. Cuman kan itu sebenarnya gini loh. Orang itu kadang kita salah di strategi kita. Jadi kadang orang kita harus benar-benar fokus totalitas, sedangkan saya orangnya nggak bisa ini, kurang yang namanya konsisten. Kadang masih belok sana belok sini, kembali lagi ke Soalnya situ. kadang gini ya, sebenarnya kita itu di panggung, di belakang panggung kan ya kayak gini sih, udah nggak ada sekat, kita saudara, udah nggak bahas lu kalah terus sama aku, gua kalah menang terus, kan nggak ada gitu. Aku nggak pernah mikir gitu, karena buat aku sih akan ada saatnya gitu, akan ada. Misalnya aku besok tanding nih, aku udah nggak dikasih Tuhan, ternyata Fuad kamu turun ya jadi juara 3 ya, terus itu juara 2 ya, itu akan ada saatnya nih. Nggak bakalan roda itu kan di atas terus, tapi ya ibaratnya apa yang kita dapat ya itu dari hasil kerja keras kita. Dia juga sekarang dari YouTuber sukses kan. Nah, itu. Sukses apanya masih belajar, Mas. Nah, seperti itu. Jadi pokoknya buat kalian slow aja, tapi tetap Konsisten. akan konsisten mendalami di dunia gym. Buat teman-teman yang sehobi dengan kita, ayolah kalau kita mau belajar ya. Jadi berapa sih Fred? Kira-kira kamu bertanding udah berapa puluh kali tanding? Wah, udah banyak kalau berapa Soalnya ya? jujur ya, kalau dihitung aku sama Freddy itu sebelum aku terjun di dunia persilatan dia tuh udah sana gitu. Dia udah pegang trofi gitu. Aku masih jadi buruh ya. Aduh. Kapan ya aku bisa pegang trofi gitu. Jadi Udah banyak. kalau di pertandingan dia lebih senior sebenarnya dari saya gitu. Tapi dengan segi konsisten saya masih kalah jauh sama Mas Fuad. Enggak lah, semuanya adalah. Semuanya enggak. Aku paling bagus tuh enggak ada. Enggak ada, di atas langit katanya masih ada langit gitu. Apa Iya. sih yang mau kita banggain? Tapi minimal apa yang kita lakuin itu menjadi sejarah buat diri kita sendiri gitu. Buat motivasi kita. Ya. Sama kalau medali, ngomongin medali, trofi itu bakal jadi cerita kita di masa tua buat anak cucu kita ya. Karena itu gitu. Jadi kalau teman-teman, maaf buat teman-teman kadang kita tanding terus ada yang komen banding-bandingin gitu. Aduh. Maaf kalau aku nggak balas ya atau apa, karena buat saya enggak lah, aku nggak mau dibandingin kamu lebih baik, kamu lebih jelek, enggak lah. Itu karena itu kan penilaian di mata orang gitu. Tapi kita nggak tahu di mata Tuhan kan. Jadi buat aku ya mungkin ini kesempatan, aku udah dikasih kesempatan, alhamdulillah. Freddy juga pernah dikasih kesempatan buat di juara 1 juga pernah gitu. Jadi kalau kemarin ada yang wah Freddy ini ya, Fuad ini ya, harusnya ya wajar buat aku sih, wajar aja karena masukannya. Iya, betul. Masukan dari teman-teman sih. Pasti ada kekurangan, ada plus minusnya juga. Target ke depan Fred mau apa? Target ke depan saya mau buka cabang, insya Allah. Jadi target depan itu aja sih. Kalau saya sih pengen punya gedung sendiri. Doain Mas Fuad ya. Jadi gini, Mas Fuad sekarang lagi merantau di Jakarta. Sebenarnya merantau tapi Sambil cari ilmu. Cari ilmu yang jelas. Ya, nomor 1 cari ilmu. Ternyata setelah aku masuk di Mega Gym, jadi buat teman-teman kan sering tanya, "Bang, nge-gym di mana?" Aku ada di Starfit di Grand Paragon. Nanti aku bikin deh videonya karena banyak yang penasaran kok alatnya Captain America lah itu. Jadi aku udah belajar aja kan di sana. Iya, Ternyata banyak banget ilmu perototan yang ilmu dipelajari fitness. baru ya. Karena yang kita pelajari kan ya old school kan. Selama Ya kan, ini selama ini dengan alat ternyata banyak banget alat untuk olahraga, fungsinya apa itu aku pelajarin banyak banget di situ. Sampai aku belajar otot, tulang, semuanya yang kemarin sama sekali enggak, cuma latihan sekarang. sekarang lebih kebuka, dan nanti saya bakal belajar sama Mas Fuad. Ya. Nantilah doain lah. Kalau target ke depan insya Allah saya pengen buka cabang lagi, tapi nanti untuk kotanya belum tahu.
Ya, Ya, doain nanti. aja ya. Jadi Pokoknya doain lihat juga aja. buat Mas Fuad nanti segera bisa nyelesain gedungnya yang di kampungnya. Iya, enak di kampung soalnya. Enggak sih. Tetap sejauh-jauh kita merantau itu kembali Pasti ke pulang, kampung iya. gitu kan. Pasti pulang, itu aja sih. Pesan-pesan dah buat teman-teman. Ya, pesen-pesen buat subscribernya Mas Fuad nih ya. Ya. Tetap konsisten aja. Jadi apa yang kalian entah itu di bidang apa, kalau kalian fokus satu tujuan, konsisten itu saya yakin pasti akan lebih cepat sampainya. Jangan belok kanan belok kiri, fokus aja satu tujuan. Nanti kalau udah ketemu baru kalian mau cabang sana cabang sini. Itu aja sih pesan saya, konsisten dalam segala hal. Katakanlah teman-teman yang lagi bangun otot ya konsisten di pola makan, pola latihan, Iya. sama pola istirahat. Jadi ada 3 pilar yang harus kalian bener-bener jalan seimbang. Kalau salah satunya kurang seimbang itu juga kurang maksimal, intinya itu. Sebenarnya kita open kok, mungkin. Tapi aku juga minta maaf nih dari teman-teman yang sering tanya, mungkin lewat Instagram atau lewat ini. Kita tidak bisa ngebales satu-satu ya. Iya. Atau kadang bisa ngebales tapi telat ya. Minta maaf, bukan karena kita nggak mau gitu, enggak, sama sekali enggak gitu, bukan kita nggak mau ya. Jadi kan kita juga harus kadang udah sama kerjaan kita gitu. Iya, kesibukan masing-masing ya. Jadi pesan saya juga semoga teman-teman sehat selalu ya. Terus apa yang kalian cita-citakan sudah terwujud, sama lancar aja rezeki kalian, berkah buat kalian dan keluarga kalian. Di situ ya. Jadi kita ngobrol santai ini sebenarnya sih nggak ada rencana apa ya. Yuk ngobrol aja sih. Aku pengen tahu gitu. Jadi teman-teman tahu kan perjalanan Freddy sampai titik ini tuh seperti apa. Banyak yang kan nggak tahu aja, wah udah jadi YouTuber sukses, udah jadi atlet gitu. Itu ya, seperti itulah. Jadi, buat kalian ambil yang terbaik dari apa yang kami obrolin ini. Kalau yang ada yang baik ambil, kalau yang kurang baik jangan diambil. Iya. Nah, ini di hari yang fitri, di hari Idul Fitri, dan masih di tengah pandemi. Kita berdoa ya, semoga pandemi segera berakhir ya. Iya. Kita berdoa buat kalian juga jangan pernah ngeremehin, tetap ikutin protokol yang ada. Jangan pernah ngeremehin karena memang bener-bener ada penyakit ini gitu. Kita percaya kita harus protect diri kita juga, keluarga kita juga. Pokoknya kita doain kalian tetap sehat, tetap beserta keluarga juga Amin. dikasih dan dijaga oleh Allah SWT. Amin. Oke, kita ucapin nih minal aidin wal faizin buat Iya. teman-temannya juga. Jangan lupa subscribe juga channelnya Freddy Diamond biar makin maju, kita Iya. maju bareng-bareng lah. Dan channelnya Mas Fuad Iron Brotherhood ya. Pokoknya tidak ada yang saling menjatuhkan tapi saling belajar di situ. Oke. Oke. Ya, selamat Idul Fitri ya. Iya, Kamu ucapin mohon maaf lahir batin ya buat teman-teman di sana. Kalau ada salah saya minta maaf. Dari tutur kata dan perbuatan yang saya sengaja ataupun tidak sengaja, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua nih. Ngobrol-ngobrol asik ini semoga bermanfaat sekali. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Mungkin kita nanti kalau ketemu bikin-bikin lagi lah. Iya, gitu. iya, Sesuai permintaan kan, karena collab dong sama Freddy ini, tapi karena nggak ada alat ya, kita ngobrol aja next time insya Allah ya. Iya, siap. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya bersama saya Fuad di channel Fuad Iron Brotherhood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otot.